Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mina sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas serta mengupas tuntas bagaimana yang harus kita lakukan agar tetap bisa beribadah walaupun kita dalam perjalanan. Nah, mungkin di dalam perjalanan kita tidak bisa mengambil air wudhu sekalipun. Bagi teman-teman Mina yang sering keluar masuk keluar kota atau bahkan ke luar negeri dengan menggunakan kendaraan ataupun pesawat, tapi waktu sholatnya memaksa kita untuk dilakukan di kendaraan, nah, lantas hal demikian bukan dijadikan alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukannya agama kita sendiri, yaitu agama Islam, sudah mempermudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan darurat. Nah, oleh sebab itu, tetaplah kita untuk melaksanakan ibadah, walaupun di kendaraan atau dalam kondisi apapun, karena kita dituntut untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nih kita bisa melakukan tayamum atau melaksanakan ibadah dalam keadaan darurat itu? Nah, tentu ada keringanannya nih terkait dengan bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dalam keadaan darurat. Nah, contohnya kita bisa bertayamum maupun kita menjamak sholat kita ketika di dalam perjalanan. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan ketika teman-teman Mina sekalian dalam perjalanan dan tentunya dalam kondisi yang begitu darurat? Contohnya nih, teman-teman Mina sekalian dalam perjalanan kita menemui kemacetan yang sangat panjang. Nah, ataupun teman-teman Mina sekalian sedang memasuki jalanan yang tidak ada air yang suci. Nah, mari kita bahas bareng-bareng, kita kupas tuntas bagaimana cara bertayamum di dalam kondisi yang darurat. Yuk, mari kita simak. Teman Mina, kita bahas tayamum terlebih dahulu. Nah, secara istilah, tayamum adalah mengusapkan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti dari wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Dasar hukumnya terdapat pada penggalan ayat berikut ini. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kakus, atau kamu telah menyentuh seorang perempuan atau melakukan hubungan seksual, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, atau di sini adalah tanah yang suci. Usaplah muka dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan terdapat pula di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh seorang perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang suci atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Masya Allah, keren sekali ya, kita sudah dimudahkan untuk bertayamum. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan air, kita bisa bertayamum sebagai ganti dari wudhu tadi. Lantas, bagaimana sih cara bertayamum yang baik? Tata cara melaksanakan tayamum sebagai berikut. Yang pertama, niat ikhlas dan membaca basmalah. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke tanah, tempat yang mengandung unsur tanah atau debu yang suci. Ketiga, meniup kedua telapak tangan. Yang terakhir, mengusap muka dengan kedua telapak tangan dan punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan begitu sebaliknya, sejumlah 1 kali. Cara tayamum di atas sudah disebutkan dalam hadis Amr radhiyallahu anhu. Dari Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah berjanabah dan tidak mendapatkan air. Lalu aku berguling-guling dalam debu dan kemudian sholat. Maka aku sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya cukup kamu melakukan begini. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan kemudian meniupnya, dan tangannya sampai pergelangan
tangannya dengan kedua telapak tangannya itu tadi. Riwayat muttafaqun alaih. Teman minas sekalian, setelah kita mengetahui langkah demi langkah dalam bertayamum tadi, selanjutnya kita melaksanakan sholat. Nah, jika teman-teman minas sekalian melaksanakan sholat dalam kondisi berada di dalam kendaraan, hal ini biasa dilakukan sama seperti sholat pada umumnya. Namun, karena posisi berada di atas kendaraan, maka yang dilakukan dengan cara duduk. Dalam urutan sholat, jika sama misalnya yang bermula ruku harus membungkuk 90 derajat, maka dalam hal ini bisa dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk. Nah, dan ketika dalam posisi sujud dengan membungkukkan badan lebih rendah dibandingkan posisi ruku. Nah, kurang lebih demikian teman-teman minas sekalian. Pada sejatinya, bertayamum maupun sholat di atas kendaraan merupakan salah satu bentuk keringanan kita dalam beribadah, yang tentunya kita bisa laksanakan dan kita bisa ambil. Namun, dengan sholat tepat waktu sekaligus berjamaah, ada keutamaannya sendiri ya. Jadi, dimanapun keberadaan kita, tetap untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena Allah SWT sudah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah sesuai dari Quran Surah An-Nisa ayat 43 dan kemudian dilanjut dalam Surah Quran Al-Ma'idah ayat 6 yang sudah kita bahas di awal tadi. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.